Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu lagi di Sekolah Minggu Online. Sekarang kita mau siapin diri kita, mau siapin hati kita, mau angkat satu pujian Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Teman-teman, guru-guru sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami di ibadah online ini ya Tuhan. Sementara kami ingin memulai ibadah kami ingin memuji memuliakan nama-Mu, kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Teman-teman, kita udah mau mulai nih ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian, yaitu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau
memisahkan kita. Hari ini merasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman, kita udah angkat tadi satu pujian untuk membesarkan nama Tuhan. Sebentar kita mau masuk ke best part-nya, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, yaitu selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapat lihat ku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapat lihat ku tetap setia. Dapat lihat ku tetap setia. Kau dapat lihat ku tetap setia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah online ini dari awal hingga pertengahan ini ya Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati guru sekolah minggu yang akan mengajarnya, yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap lidah bibirnya, berkati juga telinga hati kami dan pikiran kami ya Tuhan, agar dapat mengerti dan firman-Mu ya Tuhan dapat ditaruh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar?
Puji Tuhan, kakak harap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan pada sore hari ini kalau kita masih boleh sama-sama datang sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan terlebih saat ini kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Karena itu adik-adik duduk yang manis, jangan ada yang main-main lagi. Kita mau simak firman Tuhan ya, oke? Puji Tuhan. Firman hari ini berjudul Daniel di Gua Singa. Ayatnya diambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Nanti adik-adik untuk lengkapnya adik-adik baca sendiri. Nah, saat ini adik-adik simak kakak Kesha, oke? Mungkin adik-adik di rumah kakak yakin udah pernah dengar, udah sering dengar mungkin cerita tentang Daniel ini. Tapi kakak yakin kita semua percaya kita akan terima sesuatu yang baru pada sore hari ini, oke? Jadi pada saat itu ada seorang yang bernama Daniel. Daniel dipercaya menjadi seorang pejabat tinggi pada zaman pemerintahan Raja Darius. Nah, pada saat itu dia dipercayai banyak hal melebihi yang lainnya, sehingga pada saat itu pejabat-pejabat yang lain merasa iri sama Daniel. Mereka akhirnya berusaha mencari-cari kesalahan dari Daniel. Mereka berusaha mencari untuk bisa menjatuhkan Daniel. Nah, kita mau baca dua ayat di Daniel 6 ayat 5 sampai 6. Kak Kesha bacakan ya. Daniel pasal 6 ayat 5 dan 6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, jadi orang-orang tersebut, para pejabat yang lain merasa iri sama Daniel. Mereka berusaha untuk mencari-cari kesalahan Daniel. Mereka berusaha mencari celah supaya Daniel bisa dihukum. Seperti yang sudah kita baca di firman Tuhan, bahwa nggak ada kesalahan yang mereka dapati pada Daniel, tapi mereka tetap terus berusaha, mereka tetap terus cari-cari celah nih adik-adik, gimana caranya supaya Daniel bisa dihukum. Nah, mereka tahu, akhirnya mereka buat satu larangan karena mereka tahu Daniel itu setia, Daniel itu taat beribadah kepada Allah, makanya mereka buat satu larangan supaya mereka bisa menjatuhkan Daniel. Yuk, kita mau baca ayatnya di ayat ke-8 dan di ayat ke-9. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah surat-surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Nah, akhirnya karena mereka tahu Daniel itu setia kepada Allah, mereka tahu Daniel ini rajin beribadah, berdoa kepada Allah, akhirnya mereka tahu, wah, kita harus buat larangan kepada siapapun, gak boleh datang, gak boleh beribadah kepada Allah, dan gak boleh menyampaikan permohonan apapun, gak boleh berdoa kepada siapapun, kecuali mereka menyampaikan permohonannya kepada raja. Nah, akhirnya keluarkanlah larangan itu. Nah, ketika akhirnya larangan itu dikeluarkan, akhirnya Daniel didapati bersalah karena Daniel berdoa, tetap memuji
memuji Allah, tetap setia beribadah kepada Allah, karena Daniel memang seorang yang taat, seorang yang setia beribadah kepada Allah. Yuk kita baca juga ayatnya di ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, jadi Daniel ini memang seorang yang taat, seorang yang rajin beribadah, berdoa kepada Allah. Nah, akhirnya Daniel ditangkap, dan Daniel dimasukkan ke dalam gua singa pada saat itu, karena menurut mereka Daniel melanggar aturan yang sudah dibuat. Dan memang aturan itu dibuat, mereka sengaja buat aturan itu supaya dapat menghukum dan menjatuhkan Daniel. Nah, akhirnya masuklah adik-adik Daniel ke dalam gua singa. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi pada Daniel di dalam gua singa itu? Nah, semalaman Daniel ada di dalam gua singa, dan kita mau baca ayatnya di ayat yang ke-20 sampai 23. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengantukkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah, jadi adik-adik, ketika Daniel masuk ke dalam gua singa, gak ada apapun yang terjadi. Daniel selamat dari singa-singa itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah kirim malaikat-malaikatnya untuk menutup rapat-rapat mulut dari singa-singa itu, sehingga Daniel gak digigit, sehingga Daniel selamat. Nah, adik-adik, nah, akhirnya setelah itu Daniel dikeluarkan dari gua singa itu. Nah, adik-adik, dari firman yang kita baca, ini kita mau belajar nih adik-adik, bahwa Daniel itu membangun imannya jauh sebelum dari dia dimasukkan ke gua singa. Jadi sebelum itu dia memang seorang yang taat, dia seorang yang memiliki hubungan pribadi yang dekat, yang erat sama Allah, sama Tuhan. Nah, akhirnya pada saat itu, karena Daniel punya iman yang kuat, Daniel membangun iman selama ini, dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dan dengan iman yang Daniel miliki, akhirnya Daniel bisa terselamatkan dari singa-singa itu, dari hukuman yang seharusnya memang bukan dia dapatkan. Nah, dan dari kejadian ini nama Tuhan dibesarkan dan nama Tuhan dimuliakan atas kehidupan Daniel. Yuk kita mau baca ayatnya di ayat yang ke-26 sampai 29. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut
harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Nah, adik-adik, dibilang sama di ayat ke-28, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda-tanda mujizat di langit dan di bumi. Akhirnya nama Tuhan yang ditinggikan atas kehidupan Daniel, dan akhirnya Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi. Akhirnya orang-orang bisa melihat, banyak orang mendengar kehebatan, kebesaran Allah melalui kehidupan Daniel. Nah, adik-adik, kita juga mau punya kehidupan yang akhirnya banyak orang dengar, banyak orang lihat bahwa kehidupan kita tuh punya Tuhan yang besar, kita tuh punya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Nah, kita mau belajar adik-adik dari seorang Daniel. Kita mau belajar yang pertama, kita mau membangun iman kita. Kita mau mempunyai waktu-waktu khusus, waktu-waktu tersendiri untuk kita boleh datang kepada Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, memuji Tuhan, kita renungkan firman Tuhan dengan secara konsisten. Kita mau bangun hubungan kita, hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukan cuman di saat kita butuh pertolongan, bukan cuman dalam saat kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, kita baru datang sama Tuhan, tapi kita punya pada saat-saat ini, kita mau punya waktu-waktu khusus, kita mau membangun hubungan kita yang erat dengan Tuhan kita. Nah, seperti Daniel tadi, Daniel membangun imannya bukan pada saat dia di dalam gua singa, tapi dia jauh sebelum itu dia sudah membangun imannya. Dengan apa? Dengan dia memiliki waktu-waktu yang khusus dengan Tuhan. Dia berdoa, dia datang memuji Tuhan, dia datang memuji Allah. Nah, adik-adik, kita punya hubungan yang dekat, kita punya hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan kita, ya. Yang kedua, ketika kita memiliki iman, kita bisa melewati hari-hari kita, baik itu dalam keadaan yang baik, baik itu dalam keadaan yang buruk, baik itu dalam keadaan susah, senang, baik dalam keadaan yang mengenakan atau tidak mengenakan sekalipun, apapun itu. Kita percaya ketika kita punya iman di dalam Tuhan, kita sudah bangun iman kita. Jadi apapun kondisi kita tetap yakin, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun, bahwa Tuhan yang akan menjaga kehidupan kita. Nah, yang ketiga, dengan iman kita boleh jadi saksi bahwa kita punya Tuhan yang besar, yaitu Tuhan Yesus. Nah, seperti Daniel tadi, akhirnya banyak orang dengar, banyak orang tahu, banyak orang melihat bahwa Daniel punya Tuhan, Daniel punya Allah yang besar, Allah yang menjaga Daniel. Akhirnya nama Tuhan yang dibesarkan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, kita juga mau, ya adik-adik, kita juga mau bahwa dari hidup kita, dari apa yang kita perbuat, dari apa yang kita lakukan, bisa jadi saksi, bisa jadi berkat buat orang dan dilihat banyak orang, dan mereka semua tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar, yaitu Tuhan Yesus. Nah, karena itu mulai saat ini, yuk kita mau terus bangun iman kita mau terus punya waktu-waktu pribadi kita sama Tuhan. Bangun terus itu adik-adik, berdoa, baca firman Tuhan, memuji Tuhan. Kita mau terus punya waktu-waktu tersendiri untuk kita sama-sama
membangun iman kita. Kalau iman kita sudah terbangun, kita percaya ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita nggak akan menggoyahkan iman kita, karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Sehingga ketika apapun yang terjadi, kita hidup kita boleh jadi saksi, hidup kita ini boleh menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Nah, puji Tuhan. Demikian firman Tuhannya. Kiranya firman Tuhan sore hari ini boleh sama-sama kita lakukan dan kiranya menjadi berkat pada hari tersebut. Puji Tuhan. Mari kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Taruh setiap firman-Mu Tuhan dalam tanah hati adik-adik yang baik, supaya firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah yang baik, berbuah yang manis untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan terus kami boleh memiliki waktu-waktu khusus, kami terus membangun iman kami dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami semakin setia mengiring Engkau, taat, mengikuti, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi mau-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang jadi doa kami kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhannya kita udah sama-sama dengar, dan sebentar kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Jangan lupa besok tetap ada ibadah sekolah minggu jam 8 dan jam 11 di gereja. Adik-adik boleh ikuti sama-sama, kita mau datang sama-sama beribadah memuji menyembah Tuhan. Dan minggu depan masih ada ibadah sekolah minggu secara online. Adik-adik juga boleh tetap ikuti bersama. Puji Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita mau berdoa, kita mau bersyukur sama Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami, kalau kami boleh datang memuji menyembah Tuhan, kalau kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, bila setiap firman yang sudah kami dengar, Tuhan taruh di hati adik-adik, tanah hati yang baik Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah yang baik, berbuah yang manis Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terus Engkau yang pimpin anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka ada, mereka boleh terus memiliki hubungan yang dekat kepadamu Tuhan. Biar mereka semakin mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati sekolah mereka, cita-cita mereka, kesehatan mereka, masa depan mereka Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, Tuhan yang pakai kehidupan mereka selalu Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati orang tua, kakak adik mereka selalu Tuhan. Kau memberkati, biar apapun yang mereka kerjakan juga kiranya boleh menyenangkan menyukakan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah jadikan dalam kehidupan anak-anak Bapa. Pertemukan kami di waktu-waktu mendatang, untuk kami boleh sama-sama membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus, yang jadi doa kami kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa haleluya. Amin.